Halo semuanya, manusia sebagai makhluk sosial pastinya melakukan interaksi sosial antar individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun juga antar kelompok. Nah, interaksi-interaksi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya berbagai permasalahan sosial di masyarakat. Masalah sosial itu apa sih? Masalah sosial adalah sesuatu yang terjadi dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan karena adanya interaksi sosial yang kurang seimbang antara satu dengan yang lainnya, di mana keberadaannya membahayakan kehidupan sosial. Faktor penyebab terjadinya masalah sosial menurut Suyono Sukanto adalah 1. Faktor ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran. 2. Faktor biologis seperti penyakit menular. 3. Faktor psikologis seperti penyakit saraf dan juga bunuh diri. Yang keempat, faktor kebudayaan seperti perceraian dan kenakalan remaja. Beberapa ukuran untuk menentukan apakah suatu masalah merupakan masalah sosial atau tidak. 1. Terdapat ketidakcocokan antara nilai-nilai yang berlaku di masyarakat dengan kenyataan yang sebenarnya. Nilai-nilai yang berlaku di setiap masyarakat berbeda-beda teman-teman, tergantung pada nilai-nilai yang mereka anut. Misalnya, istilah kumpul kebo atau hubungan laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan adalah sebuah masalah sosial di Indonesia, tetapi tidak menjadi masalah sosial di Amerika. Hal ini terjadi karena nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia dan Amerika berbeda. Kedua, masalah sosial bisa bersumber dari interaksi yang tidak efektif maupun dari gejala alam seperti gempa bumi ataupun kemarau yang panjang. Tidak semua gejala alam adalah masalah sosial. Gejala alam menjadi sumber masalah sosial jika gejala alam tersebut mengakibatkan masalah sosial tertentu. Contohnya, banjir bukanlah masalah sosial, tetapi akibat yang ditimbulkannya seperti kehilangan rumah dan pencurian untuk mencukupi kebutuhan hidup merupakan masalah sosial. 3. Terdapat pihak yang memiliki kekuasaan dan wewenang untuk menentukan apakah sesuatu dianggap sebagai masalah sosial atau bukan. Pihak tersebut dapat berupa pemerintah, tokoh masyarakat, organisasi sosial, dewan musyawarah, dan lain sebagainya. 4. Masalah sosial dapat berupa masalah nyata yang umumnya keberadaannya disadari dan berusaha dihilangkan oleh masyarakat, ataupun masalah laten di mana masalah tersebut ada di masyarakat namun tidak diakui sebagai masalah oleh masyarakat tersebut. Misalnya, perilaku kurang disiplin dan malas. 5. Sesuatu akan menjadi masalah sosial jika menarik perhatian masyarakat, namun tidak semua masalah sosial menjadi perhatian masyarakat. Misalnya, semakin banyaknya pelanggar lalu lintas merupakan sebuah masalah sosial, namun tidak menarik perhatian masyarakat. Beberapa masalah sosial yang ada di dalam dunia saat ini adalah 1. Kemiskinan, yaitu ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka seperti makanan, pakaian, dan tempat berlindung. Untuk mempelajari seputaran kemiskinan di Indonesia, silakan nonton video saya mengenai poverty yang telah saya upload pada link di atas ini. 2. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat. Kejahatan dapat disebabkan oleh gaya hidup konsumtif yang tidak diimbangi dengan produktivitas, proses imitasi yang salah, identifikasi yang menyimpang, perasaan terasingkan, kekecewaan yang agresif, dan lain sebagainya. 3. Disorganisasi keluarga merupakan perpecahan keluarga sebagai satu unit kesatuan karena anggota-anggotanya gagal memenuhi kewajiban yang sesuai dengan peran sosialnya. Bentuk-bentuk dari disorganisasi keluarga adalah keluarga yang tidak lengkap karena hubungan di luar pernikahan, perceraian, buruknya komunikasi di dalam keluarga, ataupun karena gangguan mental salah satu anggota keluarga. 4. Peperangan merupakan bentuk pertentangan antara kelompok atau masyarakat termasuk negara yang umumnya diakhiri dengan akomodasi. Peperangan selalu mengakibatkan kerugian harta benda dan nyawa bagi kelompok-kelompok yang bertikai. 5. Masalah generasi muda dalam kehidupan modern. Masalah ini umumnya ditandai dengan keinginan untuk melawan dan sikap apatis atau ketidakpedulian terhadap sekitar. Permasalahan ini biasanya terjadi dikarenakan terjadinya pertentangan antara golongan muda dengan golongan tua yang masing-masing punya pemikiran yang berbeda. Permasalahan ini banyak terjadi di masyarakat perkotaan, di mana orang tua tidak memiliki cukup waktu untuk mendampingi perkembangan anaknya karena sibuk mencari nafkah atau mengejar prestis.
Permasalahan ini dapat menyebabkan terjadinya kurang tertanamnya nilai-nilai yang diajarkan dari orang tua kepada anak. Tumbuhnya kelompok pemuda informal yang tingkah lakunya tidak disukai masyarakat, misalnya geng bermotor. Kemudian adanya usaha kaum muda untuk mengadakan perubahan di masyarakat yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang dimiliki oleh kaum muda tersebut. 6. Pelanggaran terhadap norma-norma di masyarakat, contohnya pelacuran yang dapat diartikan sebagai penyerahan diri secara seksual kepada umum untuk mendapatkan upah. Kenakalan remaja yang dapat berupa perkelahian, kebut-kebutan, coret-coret fasilitas umum, merampok, minta uang secara paksa, dan sebagainya. Batasan usia remaja menurut WHO adalah usia 12 sampai dengan 24 tahun. Alkoholisme, misalnya minum minuman keras saat mengendarai kendaraan sehingga membahayakan masyarakat sekitar dan dapat menimbulkan korban jiwa. Ataupun korupsi, merupakan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya adalah korupsi yang dilakukan oleh para pejabat pemerintah. Korupsi bukan hanya berkaitan dengan uang, tetapi dapat juga berkaitan dengan waktu. Contohnya, pergi ke kantin pada saat jam pelajaran berlangsung di sekolah. Pendidikan anti korupsi perlu diperkenalkan sejak dini agar seseorang dapat mengendalikan diri dari perbuatan yang dapat merugikan orang lain. Teman-teman, masalah sosial merupakan hal yang sangat berkaitan dengan nilai dan norma yang ada di suatu masyarakat. Oleh karena itu, mari kita biasakan diri untuk hidup berdasarkan nilai dan norma yang ada di masyarakat kita. Dan marilah kita tumbuh menjadi masyarakat modern yang berakhlak dan mulia.